Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi 5A, codename-nya MCG3B, kemudian made in-nya adalah made in Indonesia. Handphone ini kasusnya adalah lupa akun MInya atau yang biasa dikenal terkunci Mi Cloud seperti ini. Perangkat ini terkunci. Kemudian kita akan coba untuk melakukan unlock Mi Cloud-nya, tetapi sebelumnya kita harus melepaskan dulu casing belakangnya. Kenapa casing belakang kita lepas? Karena kondisi handphone ini masih terkunci bootloadernya. Dan untuk melakukan flashing Mi Cloud atau unlock akun MInya, kita harus melakukan test point untuk masuk ke IDL mode 9008. Dan untuk melakukan test point, kita harus membongkar casing belakang, begitu juga dengan tutup mesinnya. Kemudian mencari titik test point yang akan kita hubungkan menggunakan pinset, kemudian handphone kita colokkan ke komputer sampai terbaca sebagai IDL mode 9008. Oke, ini dia casing dan penutup mesinnya sudah berhasil kita lepaskan. Kemudian untuk melakukan test point, handphone harus dalam posisi mati. Jadi ini handphonenya masih menyala, kita matikan dengan tombol power tidak bisa. Maka langsung aja bisa kita cabut aja atau kita congkel aja soket baterainya sehingga handphone tidak mendapatkan daya listrik dari baterai, kemudian otomatis mati. Oke, kita congkel pelan-pelan pakai kuku. Kalau sudah dilepaskan soket baterainya, kita bisa siapkan pinset. Kemudian untuk titik test point yang akan kita hubungkan menggunakan pinset adalah dua titik ini. Di bawah soket fleksibel tombol volume dan tombol powernya. Ini dia kedua titik test point yang akan kita hubungkan. Kemudian handphone nanti akan otomatis masuk ke IDL mode 9008. Tetapi sebelumnya kita akan bergabung dulu dengan tampilan komputer. Kita akan coba untuk praktekkan bersama. Di sini sudah kita siapkan untuk filenya dan toolnya untuk melakukan flashing. Yang pertama ada Qualcomm Driver Installer. Ini gunanya untuk membaca handphone sebagai IDL mode 9008 di komputer. Jika tanpa driver ini, kemungkinan handphone tidak akan bisa terbaca sebagai IDL mode 9008. Kita setup dulu, pilih WWAN, kemudian next, kemudian I accept, kemudian next lagi dan install. Kita tunggu sebentar sampai proses installnya selesai. Kalau sudah finish, kemudian yang kedua di sini ada Mi Flash Tool atau Mi Flash Setup Ink. Ini adalah tool untuk melakukan flashing firmware, begitu juga dengan file Mi Cloud di Redmi 5A. Kita install juga, next saja, pilih everyone, next lagi dan next. Kita tunggu installing Xiaomi Flash-nya. Kalau installation komplit, kita klik close dan kita close juga WinRAR-nya. Di desktop akan muncul sebuah icon atau sebuah shortcut seperti ini, Xiaomi Flash.exe. Bisa langsung kita coba jalankan Mi Flash Tool-nya. Di sini kita menggunakan Mi Flash Tool 2017.4.25.0. Jadi tampilannya seperti ini. Nanti kita akan gunakan tool flash Xiaomi ini untuk melakukan flashing firmware dan flashing file Mi Cloud-nya. Selanjutnya di sini sudah kita siapkan untuk file unlock Mi Cloud-nya dan juga file fix sensornya. Ini dia file Riva Mi Cloud Clean dan file Riva Fix Sensor. Kemudian ada satu file lagi yaitu firmware untuk Redmi 5A buat jaga-jaga aja apabila handphonenya boot loop. Semua bahan tadi aku letakkan di desktop, bisa ditaruh dalam folder tetapi harus tetap di desktop. Jadi jangan ditaruh di drive D atau drive A, harus di drive C atau di desktop. Oke, sekarang kita akan kembali ke handphonenya dulu untuk kita siapkan melakukan test point. Di sini kita membutuhkan kabel data yang bagus, tidak harus ori, nggak apa-apa kabel datanya. Kemudian untuk melakukan test point, metode yang paling mudah adalah seperti ini. Pertama kita matikan dulu handphonenya, lepaskan soket baterainya, jangan kita pasang dulu. Kemudian kalau soket baterai sudah kita lepaskan seperti ini, kita bisa langsung mencolokkan aja kabel data ke handphonenya. Jadi kabel data pertama kali kita colokkan ke handphone, bukan ke komputer. Kemudian letakkan handphone di tempat yang nyaman dan langsung aja kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset.
Letakkan handphone di tempat yang aman, pastikan kabel data kencang, kemudian hubungkan dua titik test point. Sambil menghubungkan dua titik test point dengan pinset, kita colokkan ujung kabel data yang satu ke komputer. Oke, kita coba sekarang. Hubungkan dua titik test point menggunakan pinset. Kemudian sambil menghubungkan dua titik test point dengan pinset, colokkan kabel data ke komputer dan angkat pelan-pelan pinsetnya. Kemudian sekarang kita menuju ke tampilan komputer lagi, kita coba cek apakah handphone ini sudah bisa terbaca sebagai IDL mode 9008 atau belum. Caranya, kita bisa membuka device manager pada Windows yang kita gunakan. Di sini aku menggunakan Windows 10. Kemudian pada device manager bisa kita perhatikan di bagian Podcom dan LPT. Di bawahnya sudah harus terbaca Qualcomm HS-USB Key Loader 9008 pada COM sekian. Dan COM-nya tidak harus sesuai dengan tutorial ini ya. Bisa COM 5, 6, 7, 8, 20, 40, tergantung angka berapa pada COM yang diminta komputer. Kemudian kalau sudah terbaca IDL mode pada COM sekian, kita bisa langsung cek ke Mi Flash Tool-nya. Kita bisa klik tombol refresh di Mi Flash Tool-nya. Kemudian perhatikan pada kolom device pada Mi Flash Tool. Pada kolom device-nya sudah terbaca COM yang sesuai dengan yang muncul pada device manager. Bisa kita perhatikan. Di device manager terbaca COM 5, begitu juga pada kolom device di Mi Flash Tool sudah terbaca sebagai COM 5. Kalau sudah sinkron seperti ini, langkah selanjutnya adalah melakukan flashing unlock micloud-nya. Untuk unlock micloud kita menggunakan file dengan nama Riva Micloud Clean. Karena file ini sudah aku letakkan di desktop, langsung aja kita ekstrak, klik kanan ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder. Oke, kita bisa cek dulu isinya. Jadi cukup kecil aja ukuran filenya, berarti nanti proses flashingnya juga cepat. Kemudian kita akan menginputkan folder hasil ekstrakan file micloud-nya ini ke kolom firmware pada Mi Flash Tool-nya. Tinggal kita cari aja di mana tadi kita mengekstrak filenya, bisa kita klik tombol select pada Mi Flash Tool-nya. Oke, kita coba untuk posisikan dulu Mi Flash Tool dan folder di sampingnya. Kemudian langsung aja bisa kita inputkan folder Riva Micloud Clean yang sudah kita ekstrak, klik tombol select pada Mi Flash Tool, kemudian arahkan di mana tadi kita mengekstrak filenya. Tadi aku letakkan di desktop, kemudian di folder bahan, kemudian kita cari folder lagi dengan nama Riva Micloud Clean. Ini dia sudah ketemu ya, Riva Micloud Clean. Kemudian bisa kita klik OK dan akan muncul pada kolom firmware di Mi Flash Tool-nya. Dan opsi di bagian bawah Mi Flash Tool, selalu kita pilih clean all aja biar aman. Kemudian kita bisa lakukan flashing, klik tombol flash pada Mi Flash Tool-nya dan kita tunggu sampai proses flashingnya selesai. Ini tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya sekitar 5 sampai dengan 7 detik saja sudah selesai. Statusnya sekarang sudah flash down, kemudian resetnya sudah sukses. Berarti untuk flash unlock micloud-nya sudah selesai. Kita bisa angkat handphonenya, lepaskan kabel datanya, kemudian pasang lagi soket baterainya. Langsung bisa kita nyalakan, tekan tombol power di sebelah kanan, tombol yang paling bawah sendiri. Kemudian kita tunggu sampai muncul logo MI di layarnya, handphone sudah nyala, kita tunggu sebentar. Apabila muncul loading logo Android dan titik 3 di bagian bawah sini, berarti aman, tidak boot loop handphonenya. Tetapi jika tidak muncul logo Android seperti ini, bisa dipastikan handphone boot loop dan kita harus melakukan flashing ulang firmware-nya. Oke, sekarang kita tunggu dulu proses loadingnya sampai dengan selesai. Di awal tadi kita sudah lihat status layar handphonenya terkunci oleh akun Mi atau oleh micloud. Dan sekarang sudah kita lakukan flashing untuk unlock micloud-nya. Kita akan lihat di sini sudah tidak muncul lagi tampilan terkuncinya, tapi masih ada loading, tunggu sebentar. Untuk selanjutnya kita akan cek dulu versi MIUI dari Redmi 5A yang aku pegang ini. Oke, kita kembali dulu ke tampilan welcome screen-nya. Ternyata Redmi 5A ini sudah menggunakan MIUI 11, MIUI paling baru untuk saat ini bagi Xiaomi Redmi 5A. Sekarang kita akan coba untuk sedikit melakukan setup aja, tidak harus sampai selesai. Hanya untuk tes saja apakah tampilan terkunci micloud-nya
akan kembali atau tidak. Biasanya untuk MIUI 11 itu ketika gagal unlock Mi Cloud-nya, tanpa harus terkonek ke jaringan internet, dia akan langsung muncul tampilan perangkat ini terkunci kembali. Tetapi sejauh ini tidak ada tampilan terkunci Mi Cloud lagi. Di sini sudah aman ya, kita anggap untuk unlock Mi Cloud-nya sudah berhasil. Dan untuk langkah selanjutnya adalah melakukan fix sensor. Karena Xiaomi Redmi 5A yang dilakukan unlock Mi Cloud clean, biasanya sensornya rusak. Dan untuk melakukan flash fill fix sensor, handphone harus kita nyalakan dulu. Dari flash Mi Cloud, kalau sudah selesai kita nyalakan, kemudian kalau sudah kita cek aman, tidak ada tampilan terkunci akun Mi lagi, bisa kita matikan lagi handphonenya, baru melakukan flash fix sensornya. Oke, kita cabut lagi baterainya, kemudian handphone sekarang dalam kondisi off lagi. Selanjutnya kita akan melakukan test point kembali, colokkan kabel data ke handphonenya lagi, dan letakkan handphone di tempat yang nyaman untuk melakukan test point, dan kita akan flash file fix sensornya. Oke, sudah kita colokkan kabel data ke handphonenya, kita letakkan dulu, kemudian kita pegang pinset lagi, dan kita hubungkan lagi dua titik test point menggunakan pinset. Sambil menghubungkan dua titik test point dengan pinset, kita colokkan kabel data ke laptop. Sebentar, ini aku rasa handphonenya getar. Bisa jadi test point-nya gagal. Kita coba cek, kita angkat handphonenya. Ya, ini dia ada logo MI di layarnya. Handphone menyala kembali, berarti test point-nya gagal. Jika kita test point ternyata handphonenya getar, kemudian di layarnya ada logo MI, berarti test point gagal. Kita ulangi lagi, hubungkan dua titik test point menggunakan pinset, kemudian colokkan kabel data ke laptop. Jika tidak getar dan di layarnya tidak menyala logo MI, berarti test point-nya sukses. Kita bisa cek lagi pada device manager. Di sini juga sudah terbaca Qualcomm HS USB key loader 9008 pada COM 9. Sekarang COM-nya berubah menjadi COM 9. Kemudian seperti biasa kita klik tombol refresh pada Mi Flash-nya. Pastikan pada kolom device sudah terbaca COM yang sama dengan yang muncul pada device manager. Oke, sudah sinkron ya device manager dengan Mi Flash-nya. Kita ekstrak dulu file fix sensornya dengan nama Riva Mi Cloud Fix Sensor. Bisa kita klik kanan, kemudian kita pilih ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder. Untuk cara input file fix sensor ini sama. Foldernya kita inputkan ke Mi Flash Tool. Caranya bisa kita klik tombol select pada Mi Flash Tool, kemudian kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak file fix sensornya. Tadi aku letakkan di desktop, kemudian di folder bahan, dan ini dia sudah ketemu. Nama foldernya adalah Riva Mi Cloud Fix Sensor. Kita klik aja, kemudian klik OK. Kalau sudah terinput pada kolom firmware-nya, pilih clean all bagian bawah dan klik flash. Oke, kita tunggu proses flashingnya sampai dengan selesai. Ini juga sangat cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk flash fix sensor. Sekarang statusnya sudah flash down, resetnya sudah sukses. Kita coba nyalakan handphonenya sekarang. Kita angkat handphonenya, bisa kita lepaskan dulu kabel datanya. Kemudian kita pasang lagi soket baterainya dan tekan tombol power untuk menyalakannya. Kita tunggu sampai muncul logo MI di layarnya. Kemudian kita tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai. Kita tunggu sebentar sampai ada tampilan loading logo Android dan titik 3 di bagian bawah sini. Begitu muncul logo Androidnya, berarti proses flashing fix sensornya sukses. Tetapi apabila tidak muncul loading titik 3 dengan logo Android di bawah logo MI-nya, handphone bisa dipastikan boot loop dan kita harus melakukan flashing ulang full firmware-nya untuk Xiaomi Redmi 5A. Tapi ngomong-ngomong, untuk Redmi 5A yang sudah di posisi MIUI 10 atau MIUI 11, kemudian kita unlock Mi Cloud-nya, kemudian kita fix sensor, akan selalu boot loop setelah dilakukan flash fix sensornya. Sebagai contoh yang aku pegang ini sudah kita tunggu dari tadi, ternyata memang handphonenya boot loop setelah kita lakukan fix sensor. Untuk mengatasi boot loop-nya, tinggal kita flashing ulang aja firmware-nya ke MIUI 11. Jadi di sini sudah aku siapkan ada file Riva Global Image V11.0.2.0. Jadi ini adalah firmware MIUI 11 untuk Redmi 5A. Kita ekstrak dulu firmware-nya, double klik aja. Kemudian di dalamnya ada sebuah file lagi. Ini tidak langsung kita ekstrak, tetapi kita double klik sampai muncul tampilan proses ekstrak seperti ini.
Kalau sudah selesai proses ekstrak yang pertama, akan muncul jendela WinRAR baru seperti ini. Baru file yang di dalam WinRAR baru ini kita ekstrak. Kita pilih filenya berupa folder ini. Kemudian kita pilih menu ekstrakto dan kita letakkan di desktop. Untuk pemula, setiap file yang akan dilakukan flashing menggunakan Mi Flash Tool sebaiknya diletakkan di desktop PC. Oke, sekarang sudah selesai ya untuk proses extracting firmware-nya. Dan firmware Xiaomi dengan ekstensi TAR memang harus dengan cara seperti ini agar mudah proses extracting-nya. Kemudian setelah kita ekstrak, file tadi hasil ekstrakannya akan otomatis berada di desktop PC. Kita bisa close dulu untuk jendela WinRAR-nya dan untuk folder ini bisa kita minimize dulu, sudah tidak kita gunakan lagi, semua file sudah kita gunakan. Kemudian untuk Mi Flash Tool-nya kita coba geser ke kiri dan ini adalah folder hasil ekstrakan firmware Redmi 5A MIUI 11-nya. Jadi firmware Xiaomi officialnya bentuknya seperti ini. Untuk cara input ke Mi Flash Tool-nya sama, kita bisa memilih file hasil ekstrakan yang sudah di desktop dengan cara klik saja tombol select pada Mi Flash-nya. Kemudian nanti akan kita masukkan ke kolom firmware di Mi Flash Tool-nya. Oke, kita klik dulu tombol select, kemudian kita pilih desktop, dan kita cari folder dengan nama Riva Global Emacs. Yang kita pilih adalah folder dengan nama Riva Global Emacs, bukan folder Emacs-nya. Jadi harus folder Riva Global Emacs ya, bukan folder Emacs-nya. Kalau sudah kita pilih, kita klik OK aja, maka akan otomatis masuk ke kolom firmware pada Mi Flash Tool-nya. Kemudian kita klik refresh, di sini handphonenya belum kita masukkan ke ideal mode, belum kita colokkan ke komputer. Untuk proses flash firmware-nya, kita harus melakukan test point kembali. Jadi matikan handphone, cabut soket baterai. Kalau handphone sudah off, lakukan test point kembali dengan cara yang sama. Colokkan kabel data ke handphonenya, kemudian letakkan handphone di tempat yang aman. Kemudian kita coba melakukan test point kembali. Siapkan dulu device manajernya biar langsung tahu apakah handphone sudah terbaca di komputer atau belum. Oke, kita coba test point. Hubungkan dua titik test point menggunakan pinset. Sambil melakukan test point, kita colokkan kabel data ke komputer. Jika belum terbaca oleh device manager, berarti test point-nya gagal. Betul saja ini ya, di layar handphonenya muncul logo MI. Berarti test point-nya gagal. Kita cabut lagi kabel data dari laptop atau dari komputer. Kita ulangi test point-nya, hubungkan dua titik test point pakai pinset, kemudian colokkan kabel data ke laptop atau ke komputer. Selanjutnya, kita perhatikan di device manager. Apabila sudah muncul Podcom dan LPT, kemudian di bawahnya terbaca sebagai Qualcomm HS-USB Key Loader 9008 pada COM sekian, berarti proses test point-nya berhasil. Kita klik refresh pada Mi Flash Tool, sudah terbaca pada kolom device di Mi Flash Tool, COM-nya sama dengan device manager, berarti kita bisa lanjut ke proses flashing-nya. Opsi bagian bawah pilih clean all, klik tombol flash, dan kita tunggu proses flashing-nya sampai dengan selesai. Untuk flashing firmware, durasinya bisa sangat lama. Karena memang ukuran firmware ini cukup besar, di atas 1 GB. Jadi menyesuaikan ya, jika di awal tadi kita flashing micloud, bisa cepat karena ukuran file micloud-nya kecil. Sementara untuk flashing firmware ini bisa sangat lama, sekitar 5 sampai dengan 7 menit, karena memang ukuran file firmware-nya ini besar. Untuk yang tidak ingin boot loop saat setelah fix sensor, maka silahkan bisa downgrade dulu MIUI-nya ke MIUI 9, kemudian flash micloud, flash fix sensor, maka handphone tidak akan boot loop. Oke, setelah selesai proses flashing-nya, akan ada keterangan status flash down, kemudian resetnya sukses. Berarti proses flashing firmware-nya sudah selesai. Ini durasinya aku percepat aja agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Kemudian kita bisa langsung nyalakan handphonenya. Kita angkat dulu handphonenya, kita lepaskan kabel datanya. Kita pasang lagi soket baterainya dan langsung kita nyalakan manual aja dengan menekan tombol power. 3 tombol di sebelah kanan, yang paling bawah adalah tombol powernya, tekan dan tahan sampai muncul logo MI di layarnya. Kita tunggu sebentar, apabila tidak muncul logo Android di bawah sini, berarti handphone masih boot loop. Tetapi jika logo Android dengan tampilan loading titik 3 muncul,
berarti proses flashing firmware-nya sukses dan handphone sudah sembuh dari boot loop-nya. Perhatikan ya, di sini sudah muncul tampilan logo Powered by Android, kemudian di bawahnya ada loading titik 3, berarti handphone sudah sembuh dari boot loop dan tinggal kita tunggu hasilnya. Apabila handphone sudah menyala, kita tidak perlu mengulangi flash micloud lagi, tidak perlu mengulangi flash sensor lagi. Karena tadi sudah kita lakukan fix micloud-nya atau flash micloud-nya, kemudian fix sensornya sudah kita lakukan flash juga. Hanya karena fix sensor, handphone bisa boot loop, maka tinggal lakukan flashing full firmware, tidak perlu lagi untuk mengulangi langkah unlock micloud dan juga fix sensornya. Oke, durasi kita percepat lagi untuk proses loadingnya agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Sekarang handphone sudah menyala kembali, di sini langsung muncul ketampilan welcome screen dari MIUI 11. Kita coba untuk setup handphone ini sekarang, tetapi jangan kita konekkan dulu ke jaringan internet. Oke, untuk proses setupnya kita percepat aja agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Setelah proses setup selesai, ternyata handphone ini masih ada loading memuat aplikasi. Kita tunggu aja karena proses loading ini lumayan cukup lama. Kemudian setelah proses loading memuat aplikasi selesai, ternyata handphone masih tetap tidak bisa masuk ke tampilan menu seperti ini. Ada notifikasi belum masuk. Untuk menggunakan ponsel ini, terlebih dahulu Anda harus masuk ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di-install ulang. Dan masalah apa lagi ini? Kita coba untuk klik siapkan ponsel dulu. Dia akan kembali lagi ke tampilan welcome screen MIUI 11-nya. Kemudian sekarang akan kita coba untuk melakukan setup handphone ini, tetapi dengan menggunakan koneksi internet. Kita bisa coba untuk hubungkan ke jaringan WiFi. Buat yang tidak ada WiFi, silahkan bisa gunakan data seluler. Yang penting handphone mendapatkan koneksi internet. Apakah akan terkunci micloud kembali? Tenang aja, untuk micloud-nya tidak akan kembali lagi karena tadi sudah kita lakukan fix micloud dan fix sensor. Sekarang kita setup handphone ini dengan kondisi terhubung ke jaringan internet. Oke, setelah terhubung ke jaringan internet, ada proses loading memeriksa pembaruan. Menyalin aplikasi dan data kita pilih siapkan sebagai perangkat baru aja. Kemudian tunggu sebentar, kita tunggu proses loadingnya. Dan ternyata setelah selesai proses loading memeriksa info, kita diminta untuk memasukkan PIN. Dan ini adalah PIN untuk buka kunci layarnya. Dari sini kita jadi tahu asal muasal kasus handphone Redmi 5A ini terkunci akun MIN-nya. Mungkin di awal karena lupa kunci layarnya, kemudian dilakukan web data dan terkunci akun MIN-nya. Sebetulnya di sini kita bisa pakai alternatif lain, kita klik gunakan akun Google saya. Kemudian muncul tampilan memeriksa info dan ada halaman verifikasi akun Anda. Pada halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya terlogin di handphone ini. Bagaimana jika ternyata untuk akun Google-nya ini juga lupa? Sudah lupa micloud-nya, lupa pula akun Google-nya, dan tentu saja lupa kunci layarnya. Tenang, untuk cara bypassnya cukup mudah, kita hanya perlu merubah kunci layarnya ini saja. Dan bagaimana cara membypass handphone ini agar bisa merubah kunci layarnya? Tenang ya, kita akan coba kasih solusinya. Yang pertama, kita putuskan dulu koneksi WiFi di handphone ini. Buat yang pakai data seluler, silahkan lepaskan SIM card-nya. Kemudian kita setup lagi handphone ini tanpa menggunakan koneksi data ataupun WiFi, tanpa internet tentu saja. Kemudian stop di bagian setel sandi ini. Di sini ada menu hanya kunci layar, bisa kita klik menunya. Kemudian setel sandi ada 3 pilihan, pola, PIN, atau sandi, kita bisa pilih salah satu. Misal kita pilih pola, kemudian kita tunggu, ingat sandi Anda, kita bisa klik mengerti, dan kita bisa buat pola baru. Kita buat yang mudah aja ya, L besar aja seperti ini, dari titik pojok kiri atas ke titik pojok kanan bawah. Kita konfirmasi sekarang. Kalau sudah, coba untuk kita setup ulang handphonenya. Kita next dulu, kemudian next lagi, kemudian pilih tema, kemudian next lagi, pengaturan selesai. Ternyata masih muncul notifikasi belum masuk. Kita klik siapkan ponsel lagi. Sekarang kita akan ulangi setupnya dengan mengkonekkan lagi handphone ini ke jaringan internet. Buat yang pakai WiFi, sambungkan lagi ke jaringan WiFi. Buat yang pakai data seluler, silahkan masukkan lagi SIM card-nya. Kalau sudah terhubung ke jaringan internet, kita coba untuk setup lagi handphonenya, next lagi terus, kemudian lewati untuk kartu SIM karena aku tidak menggunakan SIM card, memeriksa pembaruan, salin aplikasi dan data kita pilih siapkan sebagai perangkat baru. Kemudian, jika tadi model kunci layarnya adalah
pin sekarang menjadi pola karena memang sudah kita rubah. Dan tinggal kita masukkan aja pola yang sudah kita buat tadi. Tadi kita membuat pola L besar dari pojok titik kiri atas ke titik pojok kanan bawah. Tinggal kita gambarkan saja. Setelah kita gambarkan polanya, ada loading memeriksa info. Kemudian sudah tidak ada lagi halaman verifikasi akun Anda. Yang ada sekarang adalah halaman login akun Google. Dan untuk login akun Google-nya tidak perlu kita lakukan. Bisa kita lewati saja. Klik lewati. Kemudian lewati aja, kemudian kita setup lagi handphone ini sampai ke tampilan menu. Ada lagi lain kali sedikit sentuhan akhir, kemudian masuk ke akun Mi Anda dan bisa kita lewati sekarang. Untuk akun Mi-nya sudah clean, kosong, jadi handphone ini sudah tidak ada lagi akun Mi-nya. Nanti kita bisa membuat akun Mi yang baru. Oke, ini ada saran aplikasi bisa kita lewati, kemudian pengaturan selesai, dan sudah tidak muncul lagi notifikasi belum masuk. Jadi sekarang handphone sudah betul-betul clean ya. Tidak ada tampilan belum masuk lagi, handphone sudah bisa masuk ke tampilan menu, akun Mi sudah hilang, akun Google juga sudah hilang. Kita bisa cek untuk akun Mi-nya, masuk aja ke setelan, kemudian kita cari menu akun Mi di setelan. Kita tunggu sebentar, ini sedikit loading ya, karena baru saja kita lakukan flashing firmware. Belum stabil untuk handphonenya, kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai atau bisa kita close, kemudian recent apps, kemudian close all apps, dan kita buka lagi setelannya. Oke, sekarang untuk menu setelan sudah bisa kita buka, langsung aja ke bagian akun Mi dan kita cek sekarang akun Mi-nya sudah kosong. Kita bisa buat baru lagi akun Mi-nya, tetapi dengan catatan jangan sampai lupa akun Mi-nya. Handphone ini sudah terkoneksi ke jaringan internet dan tidak ada tampilan terkunci akun Mi lagi. Untuk sensor kita cek di sini sensor teleponnya atau proximity sudah bekerja dengan baik. Berarti akun Mi hilang, akun Google hilang, sensor juga sudah fix semua. Sekarang kita tinggal menghapus pola aja. Karena tadi kita membuat pola baru untuk kunci layarnya, maka ketika kita kunci handphone ini dan kita unlock lagi layarnya, akan muncul tampilan pola seperti ini. Untuk polanya sesuai dengan yang kita buat tadi. Untuk menghapus pola, masuk ke menu setelan, kemudian kita cari bagian sandi keamanan. Bukan di layar kunci ya, tetapi di bagian sandi keamanan. Ini salah klik aku. Turun lagi ke bawah, ini dia, sandi keamanan kita klik. Kemudian kita pilih sandi, kemudian kita gambarkan polanya. Kemudian kita matikan penguncian dan handphone ini sudah terlepas dari kunci layarnya. Sekarang handphone sudah beres, tinggal kita kembalikan lagi penutup mesin dan juga casing belakang yang tadi kita lepaskan, kemudian kita tulis notanya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota.